Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih semuanya. Di minggu Advent yang kedua ini, di akhir minggu Advent yang kedua ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dalam pembacaan kita di 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-1 sampai 8. Namun sebelum kita membaca firman dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, pada pagi hari yang indah ini Engkau memberikan kami kekuatan dan kesegaran tubuh ya Tuhan, dan masih bisa untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau telah terus menyertai kami ya Tuhan untuk menjalankan aktivitas kami ya Tuhan. Namun sebelum kami menjalankan aktivitas kami ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuntun dan sertailah kami dalam perenungan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar ini ya Tuhan dapat menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 1 Samuel 2 ayatnya yang pertama sampai ke-8 dengan perikop puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tunduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itulah Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikat kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menaruh ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Amin. Firman Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini bertema tidak ada yang lain selain Engkau. Moi misa tahu tai nasusi kamu. Dalam perenungan ini mari kita bersama-sama memahami bahwa saat seseorang dipenuhi cinta, maka kepada yang dicintainya ia dengan tegas akan mengatakan, tidak ada yang lain selain Engkau dalam hidupku. Demikian yang dikatakan Hana kepada Tuhan dalam nyanyian syukurnya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, pengakuan yang lahir dari seorang yang mengalami cinta akan Tuhan. Seseorang yang sebelumnya merasa minder dengan kemandulannya, kemudian beroleh sukacita karena suaminya mengasihinya, dan Tuhan mengingatkan serta memberikan kesempatan melahirkan seorang anak bernama Samuel. Anak yang telah dimintanya dalam doa dan tangis di hadapan Tuhan. Anugerah yang diterima oleh Hana adalah wujud nyata dari kasih, sayang, dan cinta Tuhan atas hidupnya dan rumah tangganya, bahkan atas hidup seluruh umatnya. Betapa tidak, Samuel tidak hanya menjadi kegembiraan bagi Hana dan Elkana, tetapi juga menjadi sukacita bagi Israel yang akan dipimpin oleh Samuel sebagai imam bagi Allah. Dari pengakuan Hana ini kepada Allah,
bahwa tidak ada yang lain selain Engkau. Tidaklah muncul begitu saja, melainkan terbentuk lewat pengalaman hidup yang berpengharapan kepada Allah di tengah ragam persoalan yang mereka hadapi. Jawaban Tuhan atas segala gumul dan juang yang pengharapan penuh telah meninggalkan kesan yang sangat kuat dan mendalam bagi Hana untuk terus percaya bahwa tidak ada yang seperti Allah, Tuhan yang ia percayai dalam hidupnya. Demikian juga dalam kasih hidup beriman kita kepada Allah. Mestinya cinta Allah dalam Kristus yang telah mengaruniakan sukacita keselamatan bagi kita membuat kita bertahan sambil berkata dalam iman, tidak ada yang seperti Engkau. Jadi marilah kita merefleksikan bersama-sama bahwasanya keteguhan iman kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan sama seperti Hana yang terus berpengharapan hanya kepada Allah, membuat ia mendapatkan sukacita yang akhirnya diberikan kepada dirinya melalui pergumulan-pergumulannya yang tetap bertahan. Marilah kita terus bertahan dalam pergumulan hidup kita, karena itu semua adalah bagian dari ujian yang Tuhan berikan untuk bisa membangun iman kita lebih baik lagi. Mari kita sama-sama percaya bahwasanya Tuhan Allah selalu melihat dan menyertai kita, mencintai kita, berikan perlindungan berdasarkan kuasa-Nya. Ia memiliki setiap rencana untuk kehidupan kita. Ia memiliki setiap maksud dan tujuan dari setiap ujian yang Dia berikan kepada anak-anak-Nya agar kita semua memiliki iman yang baik dan kuat saat diberikan hal-hal yang sukacita dan tidak menyombongkan diri, dan akhirnya tetap berpegang kepada Tuhan dan tidak melupakan Tuhan saat sukacita itu datang kepada diri kita. Jadi marilah kita terus berpegang teguh bahwasanya tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Tuhan Allah. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita telah baca, apa yang kita telah renungkan dapat menjadi pedoman kehidupan kita, dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita menjalankan aktivitas kita hari ini dan hari-hari ke depannya. Sebelum kita mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini benar-benar tertanam dalam diri kami ya Tuhan, dan benar-benar kami percaya bahwasanya tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami meyakini ya Tuhan bahwasanya Engkau hadir dalam kehidupan kami, berikan kami pengharapan ya Tuhan, berikan kami sukacita di akhir penantian kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada dan melihat melawat pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalani aktivitas kami ya Tuhan. Ampunkanlah salah dosa kami ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan agar menjadi hidup lebih baik lagi di hari ini dan hari-hari ke depannya. Inilah doa anak-anak-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, demikianlah perenungan firman kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.